warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, selamat sore Medan. Sore Medan. Saya hari ini agak bersemangat memang, Bang. Kenapa? Karena tadi baru bagi-bagi hadiah, walaupun saya cuma mendapat Tupperware kecil ya. Iya. Memang Tupperware kecil ini ada manfaatnya. Bisa menghasilkan uang. Oh gini ya? Iya, kalau Jadi saya jalan ya. misalnya bawa tongkat dan kacamata hitam begitu ya. Oke, baik. Ini agak sedikit terlambat hari ini karena tadi kita harus tanda tangan, banyak fans minta tanda tangan, jadi kita layani dulu. Dan hari ini kita tadi ada upaya. Oh iya, betul. Produser kita ya, Bapak Sipayu. Ya, semalam Oke. sudah lihat kan bagaimana Pak Sipayu tampannya. Iya, tampang. Lebih banteng ya, Iya. terlihat banteng. Oke, kita mulai aja. Men. Berita pertama dari Medan ini ya. Ada apa ya, ini salah tembak atau bagaimana? Bukan salah tembak, sengaja ditembak. Sengaja ditembak? Iya. Jadi ini ceritanya, dia dituduh mencuri begitu ya. Itu mencuri. Namanya siapa ini, Bang? Namanya Muhammad Iswanto, Iswanto? 41 tahun, warga Jalan Tangguk Bongkar, Kelurahan Tegal Sari Mandala, Mandala. Kecamatan Medan Denai. Iya. Jadi usai ditangkap Polisi. dan diamankan, 3 hari berselang itu keluarganya datang untuk Melihat ya. karena surat penangkapannya itu Sudah diterima keluarga. diterima 2 hari setelah mereka ditangkap. Iya. Kemudian mereka melihat ke tahanan Iya. polisi dan itu ternyata sudah jebol kakinya. Jebol, astaga, kejam ya. Kemudian juga berdasarkan hasil ronsen katanya itu kakinya patah begitu, Bang. Iya. Apakah ini ada indikasi penyiksaan atau seperti apa? Kita belum tahu ya. Belum tahu. Tapi memang begitu dia ditembak, kemudian coba dioperasi di Rumah Sakit Bayangkara karena biayanya terlalu besar, sekitar 85 juta atau berapa gitu, Bang. Dia kemudian dirujuk ke rumah sakit ada Malik ya, sepertinya. Nah, saat akan mau dioperasi, disitulah dia meninggal dunia karena kehabisan darah, pendarahan. Ini sangat disayangkan ya, Bang. Ini ada videonya nggak? Ada videonya, Ada kita video lihat ya? dulu videonya. Barang itu udah dijual bang, dibawa ke polisi sama rumah. Kronologisnya dia dituduh maling, tapi sampai sekarang kita minta buktinya tidak ada. Cuman alasan mereka ada CCTV, cuman sampai sekarang CCTV itu tidak ada, gitu kan. Nah, jadi kejadian itu malam 17, tanggal 16, itu dia bertiga duduk di sini, habis itu dia pergi beli rokok, lalu dia ditangkap dan 3 hari kemudian baru datanglah surat penangkapan ke keluarga, ke rumah. Nah begitu kita datang ke sana, keadaan si abang kita, si korban itu sudah ditembak kakinya. Nah habis itu langsung dibawa ke rumah sakit Rumkit. Di situ mau dioperasi tapi kita diminta biaya, kita nggak ada, kita bertahan nggak ada. Akhirnya udah rumah sakit pun nggak sanggup, akhirnya dilarikan ke Adam Malik. Nah sampai dari Malik baru kita ngomong lagi ke pihak polisi dan mereka menyetujui. Dan di situ ada cakap dari pihak kepolisian, apabila abang kita meninggal pendek umurnya itu ada uang duka. Jadi kami sempat komplain. Nah kami tidak mau, kalau bisa nyawanya. Nah akhirnya mereka menyetujui. Akhirnya dari pihak polisi katanya mau diamputasi, tapi sudah kekurangan darah banyak dan HB-nya habis. Nah begitu sore itu oke, besok pagi dilakukan operasi, taunya meninggal dengan kekurangan darah dan HB-nya rendah. Sebelumnya ditangkap dalam keadaan hidup sehat-sehat ya? Sehat walafiat. Bang, boleh dijelasin bang di bagian mana luka bang? Di kaki sebelah kanan. Itu tulang luka bawah. kenapa bang? Ditembak. Kita juga tadi sempat melihat ronsennya. Itu ada juga patah di bagian kaki sebelah kirinya. Itu bagaimana bang? Sebelum korban meninggal waktu kita besok ke sana, itu dia waktu ditangkap, tangan diikat, mata ditutup, dibawa muter-muter dan dipukulin untuk mengakui. Itu penjelasan dari Pihak si korban. Bang, harapan kita bang dalam kasus Harapan ini, bang? kita ya kita minta ya diadililah seadil-adilnya gitu loh. Bang, ada niat untuk membuat laporan ke Propam Polda dan ke Komnas HAM ataupun ke Kontras? Ada, pasti kita akan buat laporan itu. Itu Baik, tadi, Bang. ya. Iya, Bang. Keterangan dari keluarga. korban. Tadi kita sempat tampilkan Sekilas ya. pintas videonya ketika korban itu dirawat Dirawat ya, Itu- dengan bercucuran darah ya. Jadi memang videonya tadi
tidak nampak Tidak apa-apa nampak, karena ya. kabur ya, karena memang harus kita kaburkan. Harus diblurkan Iya. agar tidak terlihat sadis Iya. begitu ya. Karena memang sangat sadis sekali semuanya. Iya, betul. Itu mungkin bisa kita gambarkan di sini kakinya itu Kaki. ya bolong di sebelah Kanan. kanan, Kanan, ya. kemudian itu mengeluarkan Darah, yang ya. cukup banyak. Dan ternyata patah juga ya. Patah karena menurut pengakuan keluarga tadi ditangkap dengan tangan diikat dan sempat dipukuli katanya. Kejam ya polisi ini ya. Oknum. Oh ya oknum, maaf ya Pak. Saya Aduh. karena tadi keluarga saya terbawa suasana. Iya. Emosi kita ikut. Saya nggak emosi tapi Enggak, merasa enggak. prihatin gitu. Prihatin. Kenapa penegak hukum kok apa itu ya? Itu Bang. Ini ada reporter Ada kita. reporter kita tadi yang mewawancarai keluarga korban. Keluarga korban. Ada Fadli Taradifa. Fadli. Ya, selamat sore Fadli. Sore, Fadli. Selamat sore. Terlihat sampan sekali ya rambutnya ya. Iya. Wah, Mukanya sedap. iya ya. Oke. Model Pak Tuntung ya. Oke. Baik, di silakan. Baik Bang, kejadiannya itu terjadi malam Agustus atau tanggal 16 Agustus malam. Nah, saat itu Riswanto bersama temannya itu duduk tepat di warung usaha milik keluarganya Bang. Nah, jadi ketiganya itu membeli rokok. Namun Riswanto tiba-tiba hilang, tidak tahu kemana. Dan 3 hari kemudian diketahui bahwa dia ditangkap dengan dugaan kasus pencurian. Nah, TKP pencurian ini berada 3 rumah dari rumahnya Bang. Jadi ada di samping rumah itu ada 3 gudang. Nah, gudang ketiga itulah yang diduga tempat lokasi pencurian itu. Kita juga dapat informasi bahwa Riswanto memang dahulunya pernah terlibat pencurian dan itu berdamai sudah diteken dengan hitam di atas putih oleh pihak gudang itu Bang dan ditanggungjawabin. Oh, berarti Fadli itu yang bersangkutan korban ini sebelumnya melakukan Pernah. pencurian di tempat yang sama ya? Pernah Bang, cuman itu kasus sudah damai karena dia penjaga malam jadi dipotong dari gaji untuk menutupi kerugiannya Bang. Oh gitu. Seperti itu Bang. Jadi kita juga dapat informasi dari keluarga korban bahwa kasus ini kembali mencuat saat polisi temukan 480 atau penadahnya Bang. Jadi diduga ini berkaitan dengan kasus yang lama Bang. Seperti itu kira-kira Bang. Oh gitu. Jadi alibi polisi Riswanto ini ditangkap karena sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama begitu ya. Iya Bang. seperti Tapi itu, Bang. ketika ada kasus baru belum terbukti gitu ya. Belum kan ini belum keluarga- terbukti gitu ya. Belum Bang, keluarga menyangkal atau tidak terima dengan pernyataan pihak kepolisian karena terdapat rekaman CCTV lagi Bang. Namun saat kita juga ke lokasi memang CCTV itu mengarah ke bawah, namun kalau dari posisi tempat duduk nongkrong itu tidak akan terekam Bang. Jadi keluarga tidak terima karena pernyataan polisi aksi si Riswanto ini terekam Bang. Seperti itu Bang. Baik. Nah, kemudian yang kedua, Fadli, itu keluarga tadi menyampaikan bahwa setelah ditangkap itu pada hari kedua atau ketiga itu baru Iya, dikirimkan kirim surat ininya, penangkapan ya. informasinya ya. Dan Di kemudian hari iya. ketiga Bang. Hari ketiga Hari ya. ketiga ya langsung mereka ke Polrestabes dan melihat bahwa Riswanto dalam keadaan sudah ditembak Bang. Seperti itu Bang. Nah, itu apakah sejauh ini sudah ada keterangan dari pihak kepolisian Ya terkait kita sudah mencoba penembakannya sejak itu? pagi Bang. Namun PLT Kasarreskrim Polrestabes Medan memang belum memberi keterangan Bang terkait Oh, itu. belum Bang. ada ya. Itu terkait misalnya kenapa dia ditembak, apakah Melawan seperti biasa kan alasannya Iya. ketika ada yang ditembak itu mencoba Melawan, merebut senjata petugas gitu ya. sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur kan. Iya, betul. Apakah seperti itu, Fadli? Belum ada ya? Ya belum ada jawaban Bang. Memang rencana keluarga korban akan meminta pendampingan terhadap lembaga-lembaga seperti Kontras dan Komnas HAM Bang. Oh, kontras. Kontras, Iya, oke. iya, betul. Dari pihak Kontras sendiri sudah ada pernyataan? Apakah Belum mereka- Bang, rencananya memang keduanya akan bertemu dulu Bang. Membahas atau mempelajari kasus yang ini Bang. Baik. Baik, Fadli, terima kasih banyak atas laporannya. Dan Baik, Bang. tetap dipantau kasus ini seperti apa. Apakah nantinya keluarga korban akan berupaya melapor ke Propam misalnya atau ke
mengambil langkah hukum lain begitu Padli. Terima kasih Padli. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik Bang, terima kasih Bang. Selamat sore Bang. Wah, ini agak sedikit rancu juga Bang kalau melihat perjalanan kasusnya. Jadi sepertinya kalau yang saya tangkap dari ceritanya Bung Fadli tadi, ini sepertinya ada kasus baru begitu ya, kasus baru pencurian di tempat yang sama. Jadi orang yang lama mungkin tertuduh kembali. Iya, begitu. Iya, karena sudah pernah kan polisi biasa bergerak begitu ya kan. Begitu ada kasus ditanya siapa dulu yang pernah main? Oh si Anu. Kebetulan mungkin dia ada di situ begitu ya. Sehingga ditangkap, tapi memang ketika melakukan tindakan prosedur hukum harusnya polisi ya jangan juga apa ya, kalau memang belum A1 gitulah ya. Kalau bisa ya jangan ini gitu. Dipaksa mengaku lah ya. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun ya diberi tindakan tegas kan ya pelaku-pelaku yang memang sudah akurat begitu Bang. Memang itu dia pelakunya, kemudian memang perbuatannya bilang mas sadis misalnya membunuh orang, nah itu boleh lah ya kan. Ini sampai ditembak dan kakinya patah. Kakinya patah katanya. Dan kata keluarga juga ada indikasi dugaan penyiksaan begitu Bang. Ini kan cukup apa sangat banyak yang hilang di apa itu sehingga sampai segitu sampai ya. segitunya penyiksaan yang dilakukan ya. Apa perusahaan yang ngasih uang? Apa? Ya, tahu ya. Nanti kita pantau baik. kelanjutan dari kasusnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong kita pakai ini terus nih. Saya sebenarnya juga tadi awal-awal pun mau buka karena kan terlalu lelah tadi. Terlalu banyak ya. Banyak, iya. Tadi ada acara ini sebenarnya udah ngap juga. Cuman nanti khawatir netizen kan ini kok nggak pakai masker gitu. Jadi kami izin buka masker dulu ya netizen ya. Ya, akhirnya bisa sedikit lega ya. Akhirnya. Oke, jadi ini kita lanjut ke berita kedua. Ya. Masih dari Medan, Bang, Masih atau dari dan masih juga dari kriminal. Oh, kriminal juga ya. Kayaknya kota kita penuh kriminalitas ya. Baik, ini apa ini, Bang? Ya, ini dari kasus judi ya. Judi. Tembak ikan. Judi gitu ya. Kayak Bung Roma. Ya. Iya. Ada kawan kita sebelah Carlos. Ada. Oh iya, rambutnya. Rambutnya. Iya. Nah, ini kasusnya di kawasan Medan Selayang. Selayang. Nah, di situ ada lapak judi tembak Lapak ikan. judi tembak ikan ya. Dan dadu ya. Nah, yang Polisi tahu nggak ini ya? Sepertinya tahu. Tapi pura-pura. Tapi pura-pura gitu, Bang. Hah? Pura-pura. Enggak tahu kita. Pura-pura nggak tahu gitu ya. Kita nggak berani. Nggak berani ya. Iya, betul, kan? betul. Iya. Itu namanya Anda sudah melakukan kesimpulan. Iya, betul. Iya. Kesimpulan yang terlalu dini. Dini, iya, betul. Sebut saja lah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah mereka tahu atau kan seperti Iya, betul. Ini ada lapak judi ya, cukup besar. ya. Dan Lapak judinya ini cukup besar dan di tempat yang Medan Selayang. dan bisa banyak diakses orang lah ya. kalau si Bolangit masuk dalam turun ke jurang. Iya, itu oke lah ya. Itu nggak tahu. Di balik-balik air terjun gitu ya. Balik Nah, ini terjun, di ada tengah jurang. kota Ini yang berada di sekitar permukiman masyarakat gitu ya. Ini lapak judi tembak ikan katanya ya, Bang. tembak ikan dan ya pihak kecamatan sudah lama tahu. Sudah lama. Harusnya Oh, juga. iya, betul. Ya, karena pihak kecamatan saja tahu kan. Tahu, iya dong. Pasti ada koordinasi dong. Iya. Nah, dan Iya. pihak kecamatan mereka sudah mendapatkan laporan dari masyarakat itu bergerak Bertindak gitu ya. Masih. Tapi ya barangkali karena hanya pihak kecamatan ya kan Ada pengadangan ya ada katanya. pengadangan ya kan? Dan akhirnya pihak kecamatan Bapak Camat ini Medan Selayang itu menelpon Pak Bobi. Telepon langsung Iya, menantu presiden ya. Presiden Pak Bobi tolonglah ini kami kalau mau menyegel judi lapak judi tembak ikan. Tembak ikan. Kira-kira Petunjuk gitu ya kan. Cemana petunjuknya? Sikat gitu Sikat, katanya. kata Oke. Apa Diturunkan perlu saya lah. Turunkan pas pampres ke sana. Gak perlu Ya pasang kan? PP. Iya. Turunlah satpol ke sana ya. Sapol, saya Sapol. Saya kopi Pak. Saya Panadol. Iya. Iya. Saya pentol. Jangan
jangan dilanjutkan. Iya, oke. Nanti iya. Baik, silakan Bang. Panadol, pentol? Jangan, botol. Tolong jangan dilanjutkan. Iya. Nah, kita ini ada videonya, video penggerebekan, bukan penggerebekan ya. Penyegelan. Yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan Pemko Medan tadi malam. Ya Bang, mungkin bisa dijelaskan untuk kejadian penyegelan judi semalam Bang. Jadi kami menerima laporan pengaduan masyarakat tentang adanya diduga tempat arena ketangkasan atau perjudian di Jalan Bunga Ester atau Bunga Mawar 16, lingkungan 15, Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang. Jadi setelah itu kita berkoordinasi dengan Polsek Sunggal untuk melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tersebut. Itu sekitar jam berapaan Bang dilakukan penyegelan itu? Dan bisa ceritakan sedikit bagaimana gejolak pada saat itu dan sampai pada akhirnya menelepon Pak Wali Kota Bang? Jadi pada malam itu kita sekitar jam 9:30 malam itu di lokasi bersama Polsek Sunggal. Akhirnya di situ masih kita temukan ada beberapa orang yang menentang kedatangan kita. Jadi saya memutuskan untuk berinisiatif untuk menelpon Pak Wali Kota Medan pada saat itu untuk meminta petunjuk. Dan akhirnya dalam waktu dekat Pak Wali Kota melalui ajudan Pak Akbar memerintahkan saya untuk melakukan penindakan atas lokasi tersebut dan dilakukan penyegelan sekitar jam 12 malam. Itu lokasi judinya itu Bang, kira-kira sudah beroperasi berapa lama ya Bang ya? Informasi yang kami terima baru beberapa hari ini. Buka. Oke, dan itu ditemukan pada saat berada di dalam apa-apa saja Bang? Apakah judi tembak atau gimana Bang? Jadi pas saat kami masuk ke dalam itu ada judi tembak ikan dan meja dadu. Itu tadi Bang penjelasan dari Bapak Camat ya kan soal adanya praktik perjudian di wilayahnya ya. Tapi herannya Bang, setelah digerebek katanya mesin-mesinnya langsung raib. Oh iya. Iya. Itu tadi masih ada. Masih. Begitu pagi kan? Hilang semua. Hebat ya pengelola ini ya. Oh, bukan dibawa. Enggak, tidak dibawa Satpol. Oh, enggak. Tidak. Dibawa. Satpol kan selalu mengatakan mereka hanya melakukan penegakan hukum terkait protokol kesehatan. Nah, harusnya yang bertindak itu kan polisi. Isi log. Polisi kan. Harusnya ya disita dong ya. Tapi kayaknya ini ya tidak disita dan besoknya raib. Iya, sepertinya begitu sih. Gitu ya. Iya. Kok bisa ya? Pemain sulap. Iya. Kayaknya ini rekan-rekannya David Copperfield semua kayaknya ya. Sama ini, apa namanya? Limbat. Nggak banyak ngomong hilang. Iya. Ya. Hebat juga orang ini. Ya, kalau dapat Copperfield kan kicannya banyak. Banyak, iya betul. Limbat ini. Limbat diem ya, tiba-tiba hilang gitu. Ini ada laporan reporter kita. Ada laporan reporter kita dari Goklas. Goklas masih di sana. Ya, selamat sore Bang Ara dan Bang Agus. Selamat sore. Selamat sore Goklas. Kayaknya berat kali ya. Udah makan siang tadi kan? Udah ya? Piring tadi. Ya, silakan Goklas, dilaporkan seperti apa perjalanan kasusnya Goklas. Ya, jadi semalam, lebih tepatnya sekitar jam 11-an, itu pihak Kecamatan Medan Selayang melakukan penggerebekan di salah satu lapak judi tembak ikan dan dadu, di mana sebenarnya itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah akan keberadaan lapak tersebut. Nah, sekaligus sebenarnya untuk melakukan razia PPKM di level 3 ini. Jadi jam 11 malam itu pihak kecamatan awalnya bersama dengan pihak Polsek
Sunggal itu datang ke lokasi untuk menertibkan lokasi tersebut karena sudah juga di atas jam 9 di mana seharusnya di level PPKM 3 ini usaha itu harus tutup sekitar jam 9 malam. Nah, pada saat mau ke lokasi tersebut, rupanya para pengunjung itu sudah berhamburan keluar dan hanya tersisa beberapa pengunjung, dan pada saat itu langsung ditertibkan oleh pihak kecamatan. Namun di tengah-tengah ingin ditertibkan, rupanya ada pengunjung yang beberapa pengunjung yang coba untuk melawan dari pihak kecamatan dan pihak kepolisian. Nah, terjadi cekcok dan kemudian karena dianggap kurang bisa untuk diamankan, pada akhirnya camat pun mengambil langkah langsung menelepon dari Wali Kota Medan yaitu Bobi Nasution untuk segera untuk meminta arahan bagaimana mengambil kebijakan di tengah situasi tersebut. Nah, adapun Pak Bobi kabarnya. Goklas, sebentar. Ya, itu tadi alasan tadi sempat disampaikan alasannya adalah pelanggaran PPKM. Apakah alasan utamanya PPKM atau judi? Iya. Ya kan? Lebih praktik pidana ya. Iya, lebih berat mana PPKM atau judinya? Itu kan judi dadu dan tembak ikan itu kan judi sebenarnya. Judi, kan? iya betul. Jadi titik beratnya kan semestinya semestinya itu bukan ke PPKM-nya ya. Tapi ke judinya. Nah, itu bagaimana kira-kira? Apakah gimana? Ya Bang, jadi operasi itu kabarnya berdasarkan keterangan dari camatnya itu berbarengan. Jadi sembari razia PPKM, sembari juga razia perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat pada saat itu. Makanya juga turut dari Polsek Medan Sunggal pada saat itu. Begitu Bang. Tapi unsur pidananya nggak dikaitkan gitu ya? Atau pihak kecamatan menyerahkan sepenuhnya pada Polsek Sunggal begitu, atau ya udah lepas aja gitu. Gitu ya. Jadi setelah ditelepon tadi Bobi Nasution lalu memerintahkan dari Polrestabes Medan untuk segera menindak tegas dengan menurunkan juga Satpol PP. Nah, disegellah tempat itu berdasarkan aturan PPKM. Itu selama 14 hari ini akan ditutup sementara. Namun di samping itu juga akan dilakukan upaya hukum atau dicari apakah ada tindak pidana yang terjadi pada saat itu, karena pada saat mereka datang kabarnya sudah tidak ada lagi yang bermain judi karena sudah langsung berhamburan gitu Bang. Jadi setelah 14 hari itu kasusnya akan langsung ditindaklanjuti oleh Polsek Sunggal, kabarnya seperti itu Bang. Jadi alasan polisi akan mencari unsur pidananya begitu ya. Kemudian ketika datang sudah tidak ada lagi orang karena orangnya berhamburan gitu ya. Ini agak lucu juga memang. Sudah alasannya duluan atau Nah, lebih anehnya lagi memang Bang, ketika semalam sudah dirazia, peralatan masih lengkap, namun ketika tadi kita coba mengamati, mendesak juga pihak kecamatan agar langsung melihat lokasi, rupanya yang awalnya ada 4 meja tembak ikan yang masih aktif, yang masih bagus, rupanya ketika tadi kita cek di lapangan 4 meja itu sudah tidak ada lagi. Wah, jago ya gesernya ya, cepat juga ya. Diam hilang gitu ya. Itu indikasinya apa Goklas? Yang hilang ini apakah digondol maling atau gimana? Atau dipindahkan atau disita oleh pihak yang berwajib atau bagaimana? Nah, jadi kita tadi juga kita tempel terus pihak dari lingkungan ya, Ketling, sembari juga bertanya dengan masyarakat. Kalau dari masyarakat memang hampir seluruhnya bungkam terkait hal tersebut, mengatakan tidak ada melihat ada orang yang membawa barang-barang meja tembak ikan tersebut. Nah, tapi kalau dari pihak Kepling juga mengatakan entah dari pihak kepolisian yang sudah mengambil atau pihak lain juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Misterius ya? Iya, misterius ya. Ini kayaknya yang memindahkan sudah mendapat pelatihan khusus kayaknya ya. Bagaimana bergerak dalam senyap dan dalam keheningan malam gitu ya. Ini pasti orangnya terlatih nih, cukup terlatih ya. Ninja, iya. Ini pemain sirkus juga nih Bang. Baik Goklas, terima kasih banyak. Ada lagi? Kita belum menanya itu. Oh ya. Kan bagaimana camat itu menghubungi betul. Pak Bobi itu kenapa harus menghubungi Pak Bobi? Pak Bobi, apa karena memang ada apakah memang ada yang terlalu kuat backingnya gitu ya, hingga harus menghubungi orang yang nomor 1 ya. Iya betul.
yang backingnya nggak ada lagi lebih lagi kan. Betul. Nah, Pak Bobi kan backingnya presiden. Iyalah. Yang lebih dari Nggak itu ada. kan. Putus lah semua. Panglima mana pun. Ya, itu bagaimana aku kelas? Apa alasan dari camat itu hingga dia merasa harus menghubungi Bobi Nasution? Nah, kalau dari keterangan Pak Camat sendiri terkait kenapa harus menghubungi Pak Bobi, memang kabarnya karena kedekatan saja dan refleks saja pada malam hari itu dia menganggap tidak ada lagi atasan yang lebih tinggi selain Pak Bobi di tataran Kota Medan, sehingga dia langsung secara refleks menelpon dari sendiri. Ini camatnya nggak lagi angkat dan jilat kan? Enggak ya, karena memang refleks ya. Iya betul. Berarti refleksnya hebat ya. Refleksnya bagus. Langsung mengingat atasan gitu ya. Ini pas kalau apa kayaknya pemain bola. Iya ya. Kiper nih. Iya. Refleksnya bagus ya, betul. Iya. Kalau kiper buang badan. Oke. Terima kasih Gopras atas laporannya. Mungkin bisa dipantau-pantau tadi. Ya, pertama memang Bang, iya, yang jadi pertanyaan Goklas itu pertama kemana mesin meja judi ini? Kemudian persoalan hukumnya. Apakah ini dibiarkan begitu saja? Artinya dalam artian hanya dijerat dengan pelanggaran PPKM atau judi kan begitu? Ah, itu dua pertanyaan yang barangkali buat kita penasaran. Mungkin itu bisa nanti di follow up Goklas soal itu. Siap Bang. Ya itu saja. Terima kasih Goklas. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, selamat sore Bang Agus dan Bang. Ya kalau menurut abang gimana nih soal penggerebekan judi yang kalau aku bilang kentang sih, kena tanggung ya kan? Jadi pertama katanya warga resah, melapor ke pihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan bertindak, mendapat pengadangan. Lalu Bapak Camat karena refleks telepon Bapak Wali Kota ya kan? Dan akhirnya berhasil disegel. Dalam proses penyegelan, meja judi masih ada. Selesai penyegelan besok pagi itu mesin sudah hilang. Ini makanya itu tadi kita bilang tadi istilah kita di awal kentang itu kena tanggung. Ya, semestinya kalau seperti itu ada polisi. Kan? Ada polisi. Langsung lah pidanakan ya kan? Iya. Atau polisinya apa? Ini PPKM gitu. Iya, oke, PPKM. Pidananya itu dong. Rumah makan. Iya. Kalau kedai kafe, kedai mie Aceh. Iya oke lah ya kan. Tutup. Ya kan? Ya kan? Kan tidak ada hal yang melanggar hukum. Kecuali misalnya pedagang bakso disuruh tutup PPKM ternyata baksonya pakai boraks mungkin ya kan? Atau yang dijual sabu. Mungkin ya kan? Ini jelas lapak judi ya kan? Mesinnya ada. Dadu lagi. Dadu guncang ya kan? Kepi ya. Iya, dadu guncang. Ini kok agak bingung ya kita ya. Bingung ya? Aku bingung Bang. Nah kenapa dilepas gitu loh? Ini kan judinya gitu. Ini PPKM oke ya. PPKM kalian melanggar nanti sanksinya 14 hari. Ini judi. Judi lain kalau apanya kan? 303. 303. Apalagi ini penyedia lapak kan? Iya. Dan Kepling pasti tahu lah ya kan? Kepling pasti tahu ya, terlepas Kepling memang barangkali punya inisiatif juga menggerebek tapi nggak berani ya, itu terlepas itu gitu kan Bang. Tapi memang Kepling mengadu ke lurah iya itu panjang memang administrasinya ya. Tapi yang buat aku bertanya-tanya, ini meja kok begitu cepat raibnya. Ini kayaknya pasukan terlatih ya yang bisa bergerak dalam senyap dan sepinya malam ya. Dalam gelap. Iya, ini pasti pasukan khusus. Ya, saya bukan mau menyebut aparat bukan. Pasukan khusus ini kan bisa memang kayak ninja ya, ninja kan gitu kan? Oh gitu ya, bergerak tanpa bayangan. Iya betul. Atau jangan-jangan anak didiknya Mak Lampir yang bisa jalan di atas air ya kan? Ini jago-jago nih orang ini memang. Ya itu kita berharap ya Bapak Polisi ya kan. Bapak Wali Kota juga kalau nonton ya kan. Ini agak ditanya Pak sama camatnya. Ya kan. Karena itu kira-kira mesin judinya. Kemana gitu ya. Simpan di dalam kah? Dijual lagi kah? Lumayan tuh kalau lumayan lah Bang. Mesin Bang. Mahal ya? Kata kawan kita Pak Daniel udah tobat katanya.
Iya. Sekarang main dogol aja. Iya. Mahal tuh katanya. Mahal, Oh iya. Iya Pak Daniel, iya. 35 lebih katanya, 35 juta. Iya, mahal. Judinya. Ya? Iya. Makanya kan 4 biji mesin kan lumayan juga, Bang. 103 Ya? Yoi. juta itu. Itu. Jangan-jangan sama Pak Daniel. Dia tinggal main dogol aja hari ini. Oke, Bang, kita lanjut, Bang. Kayaknya produser kita gelisah lagi. Iya, sudah. Tapi belum nunjuk jam. Belum. Lagi. Karena ada adik itu mungkin ya. Jadi bisa sambil ngelirik-ngelirik gini kan? Iya, berwibawa ya. Oke, kita lanjutkan ini yang terakhir. Sebelum gelap, sebentar lagi di luar akan gelap. Kita di studio ini nggak nampak. Nggak nampak, betul. Mau hujan, mau badai, mau Iya. gelap, kita. Oke. Kata Pak Sipayung di luar sebentar lagi gelap. Gelap. Oke. Ya, silakan Bang. Ya, ini yang ketiga tadi siang ini ada puluhan mahasiswa dari Institut Teknologi Medan ini mendatangi lembaga layanan pendidikan tinggi. Dulu namanya Kopertis ya. Sekarang L2 Dikti di Provinsi Sumatera Utara ini menanyakan nasibnya ya. Kasihan juga anak ITM ya. Katanya ITM bubar ya. Bubar atau tidak kayaknya kita belum bisa memastikan, tapi yang jelas sebelumnya itu ada dualisme, kemudian berangkat dari dualisme, kemudian tidak ada titik terang gitu ya, Bang. Terang sepertinya sudah bertahun Bang. Iya, kasihan ya. Bertahun ya kayaknya. Dan kayaknya ITM nggak belajar dari kampus-kampus sebelumnya ya. Kampus Abang ya. Iya kan? Tetangga ya. Nggak belajar dari sana ya. Kalau pas zamanku belum lah. Belum ya. Belum pakai materai. Oh iya. Pak Daniel. Iya betul. Ijazahnya pakai materai ya. Sedih ya. Untung dia masuk kemarin. Iya. Nggak perlu ijazah. Iya betul. Yang penting skill. Skillnya mantap. Oke masuk. Iya. Ijazah mana? Tengok belum. Pakai materai ya. Ada iya. Skillnya apa kan gitu. Kita ke intelijen Amerika ya. Kalau merekrut pegawai ya, nggak pala-pala ijazah lah ya kan. Walaupun penting. Itu juga, penting sebagai administrasi ya kan. Cuman kan yang namanya kita hidup ini harus punya keahlian kan. Nggak cuman misalnya ini Pak ijazah saya nilainya 9, tapi begitu masuk kerja bolot ya kan, goblok gitu ya kan. Kan banyak gitu, Bang. Iya. Apa namanya tuh pas di kampus itu dulu waktu kuliah itu rumah kampus kupu-kupu ya, kuliah pulang ya kan. Ya kan, jadi pengalaman di luar itu enggak ada memang. Oke Bang ya, ini Bang tadi soal kampus sebelah. Jadi ITM ini katanya mahasiswanya disarankan untuk akan dipindah gitu katanya ya. Dipindah. Cuman kemananya belum tahu ya. Atau cari kampus sendiri. Iya, ini Dikti juga harus apa dong? Harus yang jelas lah ngasih info ya kan. Jangan kena kentang gini ya kan. Orang pun bingung kan, Bang. Kayak judi tembak. Iya, kentang, kena tanggung. Tadi ada wartawan kita yang meliput langsung aksi unjuk rasa dari para mahasiswa ITM. Ya. Ada Anissa di sana. Anissa? Ya, Anissa silakan. Iya, Bang. Halo, selamat sore Anissa. Selamat sore, Bang. Ya, bisa diceritakan terkait masalah ITM ini seperti apa, Anissa? Tadi kami dengar ada aksi demonstrasi di kantor L2 Dikti ya. Ya, L2 Dikti. Ya, silakan. Oke, tadi kegiatan demo itu berlangsung sebelumnya di kampus ITM. Namun di ITM itu cuman untuk berkumpul saja selama sekitaran 10 menit, lalu lanjut lagi ke L2 Dikti sekitaran pukul 2 siang. Di sana di L2 Dikti itu mereka melakukan aksi demo secara protokol kesehatan juga. Namun pihak L2 Dikti hingga 2 jam menunggu tidak kunjung keluar. Dalam pelaksanaan demo. Nggak diterima gitu ya nih saya. Halo Bang? Tidak diterima aksinya begitu? Diterima Bang, diterima. Cuman harus nunggu dulu kira-kira 15 menit baru mereka awalnya mau ditutup terlebih dahulu. Awalnya mau ditutup oleh pihak petugas satpam, namun mereka para mahasiswa itu nyerodong masuk
sehingga semuanya masuk dan ditutup. Oh. Nah, namun pada saat pelaksanaan aksi demo itu tidak terjadi kericuhan, hanya saja mereka tidak ingin beranjak pulang sebelum mendapatkan kepastian dari pihak L2 Dikti, Bang. Sebab mereka ini sebelumnya L2 Dikti ini telah mengeluarkan keputusan bahwa seluruh mahasiswa ITM akan dipindahkan ke kampus swasta. Namun saat ini tidak jelas kampus mana yang akan ditempati oleh mahasiswa tersebut. Belum lagi dari pihak yayasan ITM itu tidak enggan memberikan surat pindah yang seharusnya menjadi syarat mereka untuk ke tempat mahasiswa, ke tempat universitas baru itu, Bang. Seperti itu. Itu yang dari Dikti tadi, ini kan keputusannya adalah memindahkan mahasiswa ITM ke kampus lain. Yang memindahkan itu apakah pihak Dikti, pihak yayasan, atau mahasiswa sendiri yang bergerak? Aku mau pindah ke New York lah, mana gitu. Ini keputusannya dari L2 Dikti, Bang. Sebab sebelumnya kan rektor ITM ini terjadi cekcok sehingga dibawalah ke L2 Dikti. Setelah di L2 Dikti ini mahasiswa ini ngomong minta keputusan gitu, Bang. Kami ini kemana gitu. Karena akhirnya banyak desakan, L2 Dikti ini membuat keputusan sementara kalau seluruh mahasiswa ITM ini bakal dipindahkan ke universitas swasta. Namun setelah keputusan itu keluar, mereka tetap tidak ada arahan kembali dari L2 Dikti, Bang. Baik. Ini akan Nisa, artinya keputusan untuk mahasiswa pindah kampus itu keputusan dari L2 Dikti begitu ya? Iya, Bang. Tapi tidak dijelaskan ke kampus mana begitu ya? Betul, Bang. Oke, ya. Ini agak membingungkan juga ya? Ya, nah tadi juga mereka itu sempat membawa-bawa. Jadi menurut Gilang, mahasiswa ITM semester 5, Bang, mengungkapkan kalau mereka ini tetap membayar uang kuliah meskipun mereka tidak jelas statusnya sebagai mahasiswa apa di ITM atau di mana gitu. Mereka tetap melakukan perkuliahan, namun tidak jelas status kemahasiswaannya. Dan itulah yang membuat mereka beranjak ke L2 Dikti untuk meminta kejelasan hal tersebut gitu, Bang. Kuliahnya sendiri tetap jalan atau bagaimana? Iya, biaya kuliah tetap jalan dan tetap dibayar per semesternya dari Bukan, orang tua maksudnya murid ke perkuliahan itu kan uang kuliahnya oke, tetap jalan. Kuliahnya tetap jalan. Kuliahnya kuliah daring begitu ya? Daring kah atau bagaimana? Iya. Kuliahnya tetap daring, Bang. Cuman karena ini kan ada 2 universitas, Bang. Satu ITM, satu universitas yang cekcok itu, Bang. Nah, jadi mereka tuh melakukan pelaksanaan dua kampus, Bang. Jadi misalnya nih mata kuliah ini diadakan oleh ITM, oleh Institut Teknologi Medan. Terus pembelajaran ini dilakukan universitas lain gitu, Bang. Jadi mereka tidak jelas gitu seperti ya. apa gitu. Baik. Artinya ITM sekarang ini murni sudah pecah jadi 2 begitu ya? Iya. Tapi yang satu lagi nggak ingat ya nama kampusnya apa gitu? ITM Iya, Perjuangan kayak partai ya? Mereka tidak menyebutkan nama kampus yang kedua itu, Bang. Mereka cuma bilang kampus swasta ini kami sudah menjalankan, cuman tidak terdaftar nama kami sebagai mahasiswa di situ gitu katanya, Bang. Saya tanya Gila ya kampus orangnya ya. saya tanya kampus apa? Pokoknya kampus swasta katanya gitu. Nanti yang Nisa tanya yang memang kuliah pulang. Pokoknya itulah katanya gitu kan. Kadang kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalian demo apa? Ya demo aja. Ngerti? Enggak. Yang penting rame aja gitu ya. Bisa bakar ban. Gilang ini juga sepertinya masih takut untuk mengungkapkan keluhannya ya, Bang. Baik. Karena takut mungkin kuliahnya jadi gagal atau gimana. Baik Nesa, baik. Dan sampai saat ini juga ya. Dari keputusan hasil demo tadi pihak L2 Dikti itu tidak datang, tetapi dari pihak L2 Dikti mengatakan akan membuat surat rapat kembali, Bang, bersama mahasiswa dan universitas dan L2 Dikti, Bang, terkait keputusan hal tersebut hari Senin nanti, Bang. Oke, Nisa, itu secara umum sebenarnya apa yang menjadi persoalan besar di ITM ini sehingga bisa pecah 2 ya sekarang? Sebenarnya permasalahan mahasiswa ini kejelasan mahasiswa itu sendiri, Bang. Apakah dia
dia ini termasuk mahasiswa mana. Sementara ITM itu sudah dikatakan oleh Gilang tadi sudah resmi ditutup, Bang, tapi tetap berjalan seperti biasa. Namun secara persyaratan, secara kalau dilihat dari resminya mereka sudah ditutup katanya seperti itu, Bang. Terus yang kedua, mereka tetap bayar kuliah, tapi mereka tidak ada status sebagai mahasiswa. Itu yang mereka permasalahkan, Bang. Dan akhir-akhir ini banyak pengurangan dari pihak kampus, Bang, seperti satpam, office boy itu dikurangin, hanya sekitaran orang-orang terdekat rektor yang tetap bekerja ya. Ya, seperti Baik, itu. baik Nisa, baik. Baik. Terima kasih Nisa atas laporannya. Barangkali bisa tetap diikuti Ya, pantau kelanjutannya kasus ini seperti apa dan kampus barunya itu apa namanya begitu kira-kira. Karena Ya. sangat apa ya, Iya, miris ya. miris. Kasihan juga ini generasi muda harapan bangsa seperti Iya, ini. iya betul, betul. Mana tahu ada dari situ. Iya. Gitu kan. Ya, terima kasih Nisa. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Waduh Bang, ini Sudah ditutup. iya. Jadi kita kasih tahu dulu ke netizen, ini ITM tadi kita ulangi sedikit ya Bang. Ya. ITM awal mulanya itu terjadi konflik internal begitu ya Bang. Ada perebutan kekuasaan antara rektorat begitu ya Bang. Ada dua rektor. Ada dua rektor, kemudian dua matahari istilahnya ya. Iya kan? kembar. Iya kan? Ini matahari nggak kembar. Ini nggak kembar ya. ITM terbelah dua. Ya kan? Eksesnya kasus Karena ini pun mahasiswa. iya dibawa ke Dikti. Kemudian Dikti ternyata memutuskan ITM ditutup. Begitu kan? Selaras dengan itu mahasiswa tetap berkuliah gitu. Ini agak aneh menurut saya ketika Dikti sudah menyatakan tutup, tapi perkuliahan tetap jalan, Dan uang kuliah uang tetap kuliahnya diminta, tetap dibayar. ya kan? Tapi status mahasiswanya tidak jelas. Ini kasihan sekali anak-anak ITM ini. Iya. Ini teman-teman harus, ya saya bukan mau mengajari, Memprovokasi, iya bukan memprovokasi, tapi ini harus dipertanyakan memang. Itu nasib kalian Iya, sendiri. itu kan? nasib teman-teman dari ITM. Saya baru ini melihat ITM sesedih ini gitu Bang. ITM itu dulu Bang tempatnya ITM kampus besar itu. Tempatnya anak-anak metal. anak-anak underground itu Iya. mengadakan kegiatan itu selalu di sana. Nah, Itu dulu ada panjat tebing di sana. Panjat Iya. tebing itu pusatnya ya. Iya, betul. Kemudian konser-konser band. konser-konser band. Iya, saya manggung di sana. Iya, saya juga sering pogo di sana. Oh iya ya. Iya, waktu saya masih SMA. Oh gitu. Ya, SMA sampai beranjak kuliah itu sering acara-acara di ITM itu Bang. Sering. Mulai dari punk rock, band metal ya kan, skinhead ya kan, semua ada di sana. Tapi Pusatnya gitu. belakangan ini kok jadi sangat Iya, kita tidak memilukan begitu ya. tidak menyangka lah ya. Iya. Adanya penurunan yang jauh. Iya, seperti jauh. ini ya. Heeh. Dan ya terjadi perpecahan Sama begini. kayak kampus tetangganya sebelumnya. Iya, oh iya betul. Kampus tetangganya kan Kampus dulu tetangga seperti ya, ini, kan? seperti itu. Seperti ini, tapi Sampai kemudian ada mereka- membuat matre ya Iya. di ijazah ya. Tapi akhirnya mereka bisa Bersatu kembali, ya. Bisa Istilahnya ya. dan sekarang kembali bangkit. Iya. Nah, lumayan lah sekarang. Iya betul. Ini Bang, kasihan ini Bang. Teman-teman ITM ini. Ini saya tidak bisa menyampaikan apa ya. Takut saya nanti ini provokator nih katanya enggak. Kampus lain kan. Iya. Artinya Kampus lain kan. memang betul harus dipertanyakan karena kan Dikti sudah mengatakan kampus ini tutup gitu. Kemudian kenapa masih menggelar perkuliahan? Masih mengambil uang kuliah teman-teman begitu. Ini agak aneh gitu. Ya memang harus dipertanyakan juga. Iya. Dikti juga harus buka Harus suara. tegas ya kan, harus tegas. Ya kan? Jangan hanya ya kami begini begitu ya. Memang iya, kasih penjelasan kemana kalau mau memang dipindahkan. dipindahkan ya pindahkan. Pindahkan Kalau kemana mahasiswa gitu ya A kan? Kemari, mahasiswa A kemari. Nanti Iya. bagaimana perpindahannya yang ngurus Dikti misalnya. Iya. Dengan bekerja sama dengan pihak Dengan yayasan. pihak yayasan, kan? iya, betul. Yayasan tuh harus bertanggung jawab. Kadang Tapi Dikti ini pun desakannya harus dari Dikti. agak aneh juga ya kan. Dia kasih putusan, tapi gantung gitu Iya, kan. dan disuruh mahasiswa sendiri. Iya, ini Ya kan nggak bisa. nggak bisa. Gimana mahasiswa bisa? Siapa ya kepala seperti Diktinya ini ya sekarang ya? Apa ya? Saya nggak kenal juga. Iya, coba lah besok kita Iya, kita cari. iya. Kayak mana ini ketua Dikti ini? Kasihan teman-teman ITM ini. Saya bukan mau memprovokasi tidak, tapi ini harus dipertanyakan. Ya kan? Ya orang tua Bang bayar uang kuliah terus tapi anaknya statusnya nggak jelas kan kasihan sekali nanti. Nanti ada pula kalau ada yang ini ya menyangka ini kan sudah berlangsung 2 tahun ya. Iya. 2 tahun malah mungkin 3 tahun kalau Iya. tidak salah ya.
Nah, mungkin orang tua di kampung Berpikir, nggak tahu. iya betul Ya kan? betul. Disangkanya anaknya tetap kuliah. Tetap dalam 3 kuliah, tahun. rupanya. Hitung-hitungnya mungkin kan. Enak, kau udah kuliah hampir 5 tahun. Iya, katanya. kok nggak selesai-selesai Nggak gitu ya selesai kan? juga. Atau kapan kau wisuda? Sementara Sementara uang- tanah di kampung udah lewat Iya, kan uang gitu kan? dibayar terus, Uang ya. dibayar Dan kan di gitu sana kan? memang bayar. Bayar bang, kan dibilang tadi. Iya, Bayar. Bukan mahasiswanya mungkin Iya. yang nakal ya kan. Banyak. Kalau kata Nerakes ya kan, kalian kira nih bayar pakai daun jambu kan? Ya kan? Itu pakai uang loh itu bayarnya. Ya kan? Ya kita berharaplah Dikti mengambil keputusan yang tegas, memberi informasi yang akurat. Kemudian kalau memang mahasiswa ini dipindahkan kemana begitu ya kan? Seperti apa prosedurnya? Ya kan ini harus dibimbing lah mahasiswa ini. Jangan dilepas. Ya kan? Ya itu tugasnya Dikti. Kalau memang Dikti nggak mampu, ya mundur aja dari jabatannya. Ya bang, mungkin itu bang karena waktu juga sudah terlalu. Jam mulai tinggi ya kan, Pak produser kita sudah mulai ngantuk-ngantuk, walaupun ada adik itu tadi sedikit pura-pura bersemangat gitu kan. Ya barangkali itu ya, tadi ada 3 berita yang sudah kita bawakan. Pertama soal masalah adanya seorang lelaki yang dituding melakukan pencurian dan akhirnya ditembak karena mengalami pendarahan yang hebat. Dan juga patah kaki. Iya, dan patah kaki akhirnya Riswanto namanya meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal masalah lokasi judi tembak ikan yang digrebek oleh Bapak Camat, Bapak Polisi Polsek Sunggal ya kan, dan Satpol PP ya kan, dengan bantuan apa ya? Iya. Telepon dari Bapak Wali Kota. Dan walaupun memang akhirnya itu disegel, tapi ujungnya ini nggak jelas, Iya. ya kan? Mesinnya Mesinnya raib, raib. penindakan pidananya juga belum ada. Belum jelas, nggak jelas lah kita bilangnya kan. Itu yang kedua, yang ketiga ini juga cukup seru soal ITM. Dikti mengatakan ini kampusnya sudah tutup, tapi pihak kampus tetap menyelenggarakan perkuliahan dan tetap mengutip uang kuliah. Ya kan begitu bang? Iya. Kemudian juga katanya teman-teman mahasiswa diminta pindah. Tapi nggak jelas kemana. Tapi tidak jelas. Jadi mereka kan bertanya-tanya, ini kemana kami pindah, disuruh pindah, ini nanti pindah kemana. Iya. Tapi nggak jelas. Kemana. Pokoknya hari ini beritanya juga berisi tentang ketidakjelasan. Baik dari semuanya ya. Semua nggak jelas. Ini kok bisa kebetulan begini? Iya. Apa memang kota ini sudah nggak jelas? Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berdua, saya Area Narko dan Gusdir ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen yang senantiasa mengikuti acara Tribun Medan. Baik apapun itu ya kan, khususnya terlebih-lebih segmen Selamat Sore Medan yang telah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kesalahan kata itu bukan disengaja. Kadang-kadang pun ya, kadang-kadang ada. Kami akui ya, kami mohon maaf. Iya, banyak yang nggak sengaja. Ya, kami mohon maaf. Tidak ada gading yang tak retak. Iya. Maka dari itu atas nama Gajah kami mohon maaf. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.